Shalom, perkenalkan nama saya Yoma Grace Christiana Nasono, NIM 20520220052, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Prodi Psikologi Kristen, kelas B semester 1. Ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Kepribadian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu teori dari ahli Alfred Adler. Alfred Adler lahir di Wina pada tahun 1870 dan meninggal di Aberdeen, Skotlandia pada tahun 1937. Ia meraih gelar dokter pada tahun 1895 dari Universitas Wina. Mula-mula ia mengambil spesialis di bidang optimologi. Kemudian setelah menjalani praktek dokter umum, ia menjadi seorang psikiater. Ia pada tahun 1935 menetap di Amerika Serikat, di mana ia meneruskan prakteknya sebagai psikiater dan menjadi profesor dan dalam psikologi medis di Long Island College of Medicine. Adler adalah penulis yang produktif dan penceramah yang tidak kenal lelah dengan banyak buku yang telah ditulisnya. Ada pendapat Adler. Pendapat Adler yang pertama, bahwa manusia pertama-tama dimotivasikan oleh dorongan-dorongan sosial. Pandangan Adler yang sama dengan Freud dan Jung adalah bahwa sama-sama bersifat biologis. Ketiganya berpendapat bahwa seseorang mempunyai kodrat inheren yang membentuk kepribadiannya. Freud menekankan seks, Jung menekankan pola-pola pemikiran primordial, dan Adler menekankan minat sosial. Pendapat Adler yang kedua, yang penting bagi teori kepribadian adalah konsepnya mengenai diri yang kreatif. Perbedaan tidak seperti ego dari Freud, yang terdiri dari kumpulan proses psikologis yang melayani tujuan insting-insting diri. Pendapat Adler ketiga yang membedakan dari psikoanalisis klasik adalah tekanannya pada keunikan kepribadian. Konsep pandangan Adler. Konsep pandangan Adler dapat disajikan finalisme fiktif, perjuangan ke arah superioritas, perasaan inferioritas dan kompensasi, minat sosial, gaya hidup dan diri kreatif. Finalisme fiktif. Adler mengemukakan ide bahwa manusia lebih dimotivasikan oleh harapan-harapan tentang masa depan daripada pengalaman masa lalunya. Adler tidak percaya pada nasib atau takdir, melainkan hadir secara subjektif atau secara mental, di sini dan di kini, dalam bentuk perjuangan-perjuangan secara cita-cita yang mempengaruhi tingkah laku sekarang. Perjuangan ke arah superior. Ada 3 tahap dalam pemikiran Adler tentang tujuan final manusia, yaitu menjadi agresif, menjadi berkuasa, menjadi superior. Superioritas adalah perjuangan ke arah kesempurnaan atau perjuangan ini bersifat bawaan. Perasaan inferioritas. 3 perasaan inferioritas dan kompensasi. Pada suatu saat, Adler tertarik untuk menemukan jawaban tentang mengapa jika seseorang jatuh sakit atau menderita kemalangan tertentu, mereka menjadi sakit atau merasakan gangguan pada bagian tubuh tertentu. Adler mengemukakan bahwa yang menentukan letak gangguan tertentu adalah inferioritas dasar pada bagian itu. Minat masyarakat. Menurut Adler, artinya yang terdapat dalam minat sosial berupa individu, membantu masyarakat mencapai tujuan terciptanya masyarakat yang sempurna. Gaya hidup. Gaya hidup adalah prinsip sistem dengan mana kepribadian individual berfungsi. Keseluruhanlah yang memerintahkan bagian-bagiannya. Gaya hidup merupakan prinsip ideografik Adler yang utama. Itulah prinsip yang menjelaskan keunikan seseorang. Diri kreatif. Daya kreatif diri sulit digambarkan. Kita dapat merasakan pengaruh-pengaruhnya.
tetapi kita tidak dapat melihatnya. Diri kreatif merupakan jembatan antara stimulus-stimulus yang menerpa seseorang dan respon-respon yang telah diberikan orang yang bersangkutan terhadap stimulus-stimulus itu. Pada hakikatnya, doktrin tentang diri kreatif itu menyatakan bahwa manusia membentuk kepribadiannya sendiri. Manusia membangun kepribadiannya dari bahan mentah, hereditas, dan pengalaman. Demikian hasil dari presentasi saya tentang teori Alfred Adler. Sekian dan terima kasih.